Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, dinilai masih meraba kekuatan, STY wajib evaluasi Timnas Indonesia. Skuad Garuda harus dapatkan dukungan yang masif. Martin Paes jadi rebutan. Dan amunisi baru Timnas Indonesia di TC Turki. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia baru saja melakoni laga persahabatan jelang Piala Asia 2023. Bertanding di Stadion Mardan, skuad Arhan Sintayong harus rela dikalahkan Libya dengan skor yang cukup telak yakni 4-0. Di mana Libya berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-25 melalui sontekan Ahmed Ekrawa. Lalu di babak kedua, Libya unggul 3 gol melalui Omar Al-Khoja pada menit ke-58, lalu Al-Kuwai pada menit ke-89 dan 90+2. Tentu hasil ini cukup membuat supporter Timnas Indonesia terkejut. Sebab Timnas Indonesia sendiri sebentar lagi akan menghadapi Piala Asia pada 15 Januari mendatang. Mendapati hasil yang jauh dari ekspektasi membuat staf kepelatihan segera mengevaluasi timnya. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda harus menelan pil pahit di laga uji coba perdana dengan menghadapi Libya, di mana mereka harus menelan kekalahan 4-0 atas tim asal Afrika Utara tersebut. Terlepas dari hasil pertandingan yang digelar semalam, ada beberapa momen yang disorot oleh supporter Timnas Indonesia. Di antaranya yakni Sintayong yang memasang mayoritas pemain BRI Liga 1 di babak pertama. Selanjutnya, para pemain masih belum mendapatkan chemistry yang apik di laga tersebut. Dapat dilihat mereka sering kehilangan bola dan miskomunikasi ketika mendapatkan peluang. Di babak pertama saja, para penggawa Garuda masih kesulitan untuk saling mengerti posisi satu sama lain. Di laga semalam, penampilan Sadil juga cukup disorot karena berhasil melakukan gerakan menipu pemain lawan. Selain itu, Sintayong sejatinya juga melakukan strategi yang cukup unik, di mana pelatih asal Korea Selatan itu sebenarnya ingin menerapkan strategi pressing. Namun, beberapa pemain nampak kelelahan saat menjalani strategi tersebut. Selanjutnya, tentu para supporter Timnas Indonesia menyoroti penampilan beberapa pemain abroad yang hadir di laga semalam. Mereka yakni Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Kehadiran tiga pemain itu sejatinya sedikit membawa angin segar di awal babak kedua. Namun sayangnya mereka belum berhasil membawa kemenangan atas Libya. Tentu diharapkan para staf kepelatihan dan para penggawa Garuda bisa mengevaluasi tim agar siap menghadapi laga-laga selanjutnya. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar resmi hengkang dari klub kasta kedua kompetisi sepak bola Korea Selatan, Jeonnam Dragons. Sebab kontrak pemain berumur 24 tahun itu di Jeonnam Dragons memang berakhir pada 31 Desember 2023. Selama membela Jeonnam Dragons, Asnawi tampil sebanyak 24 pertandingan di K-League 2 dan Piala Korea. Kini rumor makin berkembang di mana Asnawi diminati klub Korea Selatan lainnya. Seoul FC dikabarkan tertarik untuk mengamankan tanda tangan Asnawi. Selain Seoul FC, Asnawi juga bisa berkiprah di Suwon FC yang juga mengincar Pratama Arhan. Artinya Asnawi bisa bermain bersama dengan rekan setimnya di Timnas Indonesia dan membangun lini pertahanan Suwon FC semakin kokoh. Selain klub Korea Selatan, Asnawi Mangkualam juga dirumorkan kembali ke Indonesia dengan merebut di Liga 1 memperkuat Persib Bandung. Lantas, kemana pemain kelahiran Makassar itu bakal menentukan masa depan selanjutnya? Pemain Timnas Indonesia Wahyu Prasetyo ingin membawa timnya lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Wahyu mengatakan timnya harus bersaing ketat dan bermain sebaik mungkin dalam fase grup. Hal itu agar Timnas Indonesia dapat melangkah lebih jauh pada Piala Asia 2023. Pemain PSS Semarang itu mengatakan timnya sejauh ini dalam kondisi cukup baik dalam pemusatan latihan di Turki. Lebih lanjut, Wahyu mengatakan timnya juga sudah cukup siap untuk Piala Asia. Selama di Turki, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga uji coba kontra Timnas Libya. Laga pertama dihelat pada 2 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat, dan yang kedua dimainkan 3 hari kemudian. Setelah itu, Timnas Indonesia akan melanjutkan TC di Qatar.
Di sana mereka bakal melakukan satu uji coba terakhir melawan timnas Iran pada 9 Januari 2024. Tim asuhan Sintayong akan berhadapan dengan timnas Jepang, timnas Irak, dan timnas Vietnam dalam fase grup D Piala Asia 2023. Di mana mereka akan memulai perjalanannya dengan menghadapi Irak pada 15 Januari mendatang. Kurang dari 2 minggu ajang digelar, Bek Timnas Indonesia Wahyu Prasetyo mengatakan bahwa skuad Garuda fokus menjalani latihan taktikal hingga build up untuk menghadapi laga uji coba kontra Libya. Diakui Wahyu Prasetyo, Timnas Indonesia memperlihatkan perkembangan yang positif selama TC di Turki. Selain itu, Wahyu juga mengungkap harapannya agar tetap ada dukungan masif dari supporter di Qatar. Sebab dukungan supporter akan membakar semangat skuad Garuda. Pemain PSS Semarang itu memastikan timnya pun sudah melakukan persiapan dengan cukup baik untuk ajang tersebut. Oleh dikarenakan target timnya adalah dapat melaju ke babak 16 besar. Laga timnas Jepang versus timnas Thailand digelar di Stadion Nasional Tokyo Senin lalu. 5 gol kemenangan tuan rumah membuat skuad asuhan Hajime Moriyasu mencatatkan rekor mengagumkan. Jepang belum terkalahkan dalam 9 laga terakhir di semua ajang dan menyapu bersih semua pertandingan tersebut dengan kemenangan. Bahkan timnas Jepang punya catatan mengerikan lain usai mencukur habis Thailand. Takumi Minamino dan kawan-kawan menang telak 5-0 pada 3 laga terakhirnya di semua ajang. 2 dari 3 lawan terakhir timnas Jepang adalah wakil Asia Tenggara yakni Myanmar serta Thailand. Kebetulan The Samurai Blue akan menghadapi 2 wakil ASEAN lain di fase grup Piala Asia 2023 yakni timnas Vietnam dan timnas Indonesia. Diharapkan skuad Garuda belajar dari laga tersebut agar tak menjadi lumbung gol Takumi Minamino dan kolega. Kabar kurang menggembirakan datang dari Sen Patinama yang tidak tampil saat timnas Indonesia versus Libya di laga uji coba perdana. Sen disebut kembali ke Belanda karena ibunya yang tengah sakit. Hal itu diungkapkan pelatih timnas Indonesia Sintayong dan ia tak mempermasalahkan hal tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkap juga mengizinkan Sen kembali ke Belanda agar psikologisnya lebih stabil. Terlebih timnas Indonesia akan menghadapi laga penting ke depannya. Bek kiri 25 tahun itu memang sudah tak terlihat saat latihan Senin lalu. Namun Sin menyebut bahwa Sen akan segera kembali setelah kesehatan ibunya pulih. Sintayong juga telah mendapat kabar dari Sen jika ibunya sudah tidak apa-apa sehingga Sen pun juga bakal segera kembali. Seperti yang diketahui saat ini PSSI tengah gencar melakukan naturalisasi pemain sebagai cara untuk memperkuat timnas Indonesia secara instan. Namun para pemain yang dinaturalisasi bukanlah sosok yang sembarangan dan tentu harus ada garis keturunan Indonesia dan memiliki kualitas jempolan. Terbaru PSSI baru saja menyelesaikan proses naturalisasi Justin Hubner dan Jay Izes. Setelah naturalisasi kedua pemain tersebut rampung, PSSI pun kini fokus menyelesaikan proses naturalisasi Nathan Choaon, Ragnar Aratmangun, dan Tom Haye. Selain nama-nama tadi, Martin Paes pun disebut masuk ke dalam kandidat kuat pemain keturunan Indonesia yang akan segera dinaturalisasi. Menariknya, masyarakat Belanda ada yang tak senang jika Paes mengubah kewarganegaraan hingga masuk timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari komentar masyarakat Belanda yang terlihat di kolom komentar postingan terbaru Paes. Timnas Indonesia mendapatkan kekuatan baru jelang menghadapi Piala Asia 2023. Bukan dari pemain, namun dari staf kepelatihan timnas Indonesia. Di mana dokter sekelas Piala Dunia Choi Ju-yong dipastikan merapat ke timnas Indonesia yang sedang melakukan TC di Turki. Choi Ju-yong pernah bekerja menjadi dokter timnas Vietnam di bawah asuhan Park Hang-seo. Setelah keluar dari dokter timnas Vietnam, Choi Ju-yong bekerja di Korea Sport Medical Center. Mengetahui hal itu, Sintayong memintanya untuk bekerja bersamanya di tim Merah Putih. Choi Ju-yong pun setuju untuk membantu Sintayong di timnas Indonesia. Perlu diketahui ini bukan pertama kalinya Sintayong bekerja sama dengan Choi Ju-yong. Sebelumnya kedua sosok itu pernah bertugas bersama-sama di Piala Dunia U20 2017 Korea Selatan. Tentu saja diharapkan Choi Ju-yong bisa memberikan dampak positif untuk Asnawi Mangkualam dan kolega.